Lo baru mulai ngerti soal keuangan, pengen cuan lebih banyak, tapi juga takut kalau tiba-tiba ada kejadian darurat. Tenang, lo nggak sendirian. Banyak orang bingung antara nyiapin dana darurat atau langsung investasi biar uangnya berkembang. Salah strategi bisa bikin lo nyesel di kemudian hari. Jadi kita bakal bahas mana yang lebih penting buat lo mulai duluan. Dana darurat atau investasi? Yuk, kita kupas tuntas biar lo nggak salah langkah. Dana darurat adalah duit yang lo simpen khusus buat kejadian nggak terduga, misalnya tiba-tiba kena PHK, ada anggota keluarga sakit, atau mendadak harus bayar sesuatu yang urgent. Ini duit yang harus gampang diakses, jadi biasanya disimpan di rekening tabungan atau instrumen keuangan yang liquid. Kenapa dana darurat penting? Simple. Tanpa ini, lo bakal kepaksa gali utang atau jual aset kalau ada kejadian tak terduga. Ujung-ujungnya malah makin berat karena harus bayar bunga utang atau kehilangan aset berharga. Misalnya, bayangin lo tiba-tiba harus bayar biaya rumah sakit yang nggak terduga. Kalau lo nggak punya dana darurat, lo mungkin harus pakai kartu kredit atau pinjam uang dari orang lain yang akhirnya malah bikin beban finansial makin berat. Sekarang pertanyaannya, berapa sih dana darurat yang ideal? Biasanya direkomendasiin 3-6 kali pengeluaran bulanan lo. Kalau lo freelancer atau punya penghasilan nggak tetap, sebaiknya simpen sampai 12 bulan pengeluaran buat jaga-jaga. Misal, pengeluaran lo per bulan 5 juta, minimal lo harus punya 15-30 juta di rekening khusus dana darurat. Jangan sampai duit ini kecampur sama dana lain, apalagi dipakai buat belanja impulsif. Karena godaan buat pakai dana darurat buat kebutuhan lain itu gede banget. Ada banyak cara buat ngatur dana darurat biar nggak kepakai sembarangan, misalnya bikin rekening khusus tanpa kartu ATM, atau pakai fitur tabungan berjangka yang tetap bisa dicairkan saat benar-benar butuh. Sekarang kita bahas investasi. Kalau dana darurat itu buat ngamanin keuangan, investasi itu buat ngembangin duit lo. Dengan investasi, duit lo bisa berkembang lebih cepat daripada sekadar ditaruh di rekening biasa yang bunganya kecil. Ada banyak instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain. Tapi ingat, investasi itu ada risikonya. Makanya lo harus tahu profil risiko lo dulu sebelum mulai. Kalau lo tipe yang nggak suka ambil risiko besar, reksadana pasar uang atau obligasi bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo pengen hasil lebih besar dan siap dengan fluktuasi pasar, saham atau properti bisa jadi opsi. Yang penting, jangan asal ikut-ikutan investasi tanpa riset yang cukup. Banyak orang tergiur return tinggi tanpa sadar kalau setiap instrumen punya risikonya masing-masing. Nah, ini pertanyaan utamanya, mending dana darurat dulu atau langsung investasi? Jawabannya, dana darurat dulu. Kenapa? Karena percuma kalau lo investasi tapi nggak punya safety net. Begitu ada kejadian darurat, lo malah kepaksa jual investasi lo di waktu yang nggak tepat. Rugi kan? Misalnya, lo harus menjual saham di harga rendah karena nggak punya dana darurat. Makanya, pastiin dulu lo punya dana darurat yang cukup sebelum mulai investasi. Tapi kalau dana darurat lo udah aman, baru deh gas ke investasi. Jangan sampai karena pengen cuan cepat, lo malah ngorbanin keamanan finansial. Banyak kasus di mana orang terlalu fokus investasi tapi lupa dana darurat, dan akhirnya mereka malah kesulitan finansial saat ada kejadian mendadak. Kalau lo pengen balance antara dua-duanya, lo bisa pakai strategi kombinasi. Misalnya 70% penghasilan tambahan buat dana darurat, 30% buat investasi. Begitu dana darurat udah kecapai, baru deh 100% fokus ke investasi. Atau kalau lo udah punya dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran, lo bisa mulai investasi sambil terus nambah dana darurat pelan-pelan. Intinya, atur sesuai kondisi lo. Jangan terlalu kaku dalam mengatur keuangan, karena setiap orang punya situasi yang berbeda. Yang penting, lo harus punya perencanaan yang jelas dan disiplin dalam menjalankannya. Selain itu, mindset juga penting dalam mengelola keuangan. Banyak orang yang mikir kalau investasi itu cara cepat buat jadi kaya. Padahal realitanya investasi butuh waktu dan strategi yang matang. Begitu juga dengan dana darurat, banyak yang ngerasa nyimpen uang tanpa diinvestasikan itu buang-buang kesempatan. Tapi ingat, dana darurat bukan soal cari untung, tapi soal perlindungan finansial lo dari kejadian tak terduga. Jadi
Jangan anggap remeh pentingnya punya dana darurat sebelum mulai investasi. Tapi gimana kalau lo baru mulai dan penghasilannya terbatas? Solusinya adalah mulai dari yang kecil tapi konsisten. Misalnya, alokasikan 10% dari penghasilan buat dana darurat dan setelah beberapa bulan baru mulai sisihkan buat investasi. Lo juga bisa manfaatin teknologi keuangan kayak aplikasi budgeting dan investasi yang bisa otomatis membagi dana lo. Dengan begitu, lo nggak perlu pusing mikirin harus nyimpen uang secara manual tiap bulan. Dan yang paling penting, jangan gampang tergoda buat pakai dana darurat buat hal-hal yang nggak mendesak. Kesimpulannya, sebelum mikirin investasi, pastiin dulu lo punya dana darurat. Jangan sampai lo ngejar return tinggi tapi malah kehilangan stabilitas finansial. Kalau lo udah siap investasi, pastiin juga lo ngerti risikonya. Edukasi diri lo sendiri soal instrumen investasi yang lo pilih, dan jangan mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa memahami risikonya. Jadi, sekarang udah tahu kan mana yang harus diprioritaskan dulu. Kalau lo punya pengalaman soal dana darurat atau investasi, komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten finansial lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.